Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih berada di hari-hari terbaik, di waktu-waktu terbaik, di malam-malam terbaik, di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus bertahan dan untuk terus berjuang, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita mendapatkan Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun dan beberapa bulan, 3 atau 4 bulan. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, hari ini adalah malam genap, malam ke-26, dan malam ke-26 tentu saja masuk ke dalam sabda Nabi SAW, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita sampai akhir Ramadan ini dan setelah Ramadan juga insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, salah satu nama besar di dalam dunia klasik yang bernama Talq bin Muawiyah itu pernah menceritakan kepada kita tentang sebuah kejadian. Kata beliau rahimahullah, qadima rajulun minna, ada seseorang dari kita itu pulang dari safarnya. Jadi orang ini pulang dari safarnya. Safar itu perjalanan jauh. Yuqalu lahu Hind bin Auf. Nama orang ini Hind bin Auf. Jadi Hind bin Auf ini pulang dari safar. Famahadat lahu imra'atuhu firashan. Nah, ketika dia pulang dari safar, istrinya mempersiapkan tempat tidur yang nyaman buat dia. Jadi kasurnya dipersiapkan, mungkin ganti spray, dikasih aromaterapi kalau sekarang itu, terus bantal yang paling empuknya yang dikeluarkan, terus apa lagi biasanya, lampunya diganti yang apa ya, yang nggak terlalu terang, jadi tidurnya bisa nyaman. Pokoknya semua dipersiapkan lah, tempat tidurnya dipersiapkan. Wa kanat lahu sa'atun minal laili yaqumuha. Dan orang ini, Hind bin Auf ini, itu punya rutinitas sholat tahajud di malam hari. Sholat tahajud di malam hari. Jadi sosok ini selalu sholat qiyamul lail, selalu taraweh gitu kalau misalnya di Ramadan, dan itu nggak pernah ditinggalkan. Fanama anha hatta asbah. Tapi di malam itu dia tidur sampai subuh. Dia tidur sampai subuh.
bablas. Tapi sebablas-bablasnya beliau bangunnya subuh gitu loh. Beda sama sebagian kita, bablasnya bangunnya jam 9, jam 8 pagi, jam 7, atau ketika matahari terbit. Ini bangunnya subuh. Tapi akhirnya dia nggak sholat. Dia nggak sholat. Dia nggak sholat malam. Dia nggak qiyamul lail. Kalau ini Ramadan, mungkin dia nggak taraweh. Dia nggak tahajud. Apa yang ia lakukan? Fahalafa alla yanam ala firashin abada. Maka waktu itu dia bersumpah untuk tidak tidur di kasur yang empuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi dia bersumpah, pokoknya mulai sekarang saya mau tidur di lantai aja. Saya mau tidur gelar tikar aja. Ini gara-gara terlalu nyaman. Ini gara-gara terlalu kalau bahasa sekarang ini terlalu cozy nih. Jadi terlalu pewek gitu loh. Akhirnya saya ketiduran sampai subuh. Aku bersumpah, pokoknya kalau begitu saya mau tidur di tempat yang biasa-biasa aja. Hadirin yang Allah muliakan, begitu juga nama besar lainnya yang mungkin lebih familiar di telinga kita, yaitu Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu pernah ketiduran di sebuah malam. Pernah ketiduran di sebuah malam. Lam yakum yatahajjat fiha hatta asbah. Dan di malam itu beliau tidak tahajud karena baru bangun waktu subuh. Bablas sudah. Habis isya mungkin tidur, nggak bangun di waktu malam dan nggak sholat subuh. Nggak sholat tahajud dan baru bangun di waktu subuh. Faqama sanatan lam yanam fiha uqubatan lilladzi sana'. Maka hari berikutnya sampai 1 tahun ke depan lam yanam fiha, beliau tidak tidur dan beliau sholat. Maksudnya kalau tidur pun sebentar, karena kita tahu sunnah Nabi SAW, yang kata Nabi SAW, saya tidur dan saya sholat lail, kata Nabi. Saya mungkin tidur cuma sebentar banget. Uqubatan lilladzi sana'. Beliau hukum dirinya karena dia dia ketiduran di satu malam tersebut. Beliau hukum dirinya 1 tahun tidur cuman sesaat, bangun. Saudaraku yang Allah muliakan, dua contoh di atas, mari kita ikat dengan sebuah nasihat dari salah satu nama besar lagi dalam dunia klasik yang bernama Daud At-Tai. Daud At-Tai di saat beliau akan wafat memberikan sebuah nasihat. Nasihatnya berharga banget, yang membuat kita paham mengapa
terjadi dua contoh di atas. Kata Imam Daud At-Tai, sajanta nafsaka qabla an tusjan. Engkau berkasih nasihat kepada yang hadir, kalau nggak salah Ibnu Samak waktu itu, nama besar juga, pada saat Daud At-Tai mau wafat, kasih nasihat begini, sajanta nafsaka qabla an tusjan. Anda harus penjarakan nafsu Anda sebelum nafsu itu benar-benar dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa'adzabta nafsaka qabla an tu'adzab. Qabla an tu'adzaba. Dan engkau harus mengazab nafsumu, jiwamu, sebelum dia benar-benar diazab sama Allah pada hari kiamat. Hadirin yang Allah muliakan, ini kuncinya. Ini kuncinya kenapa kita nggak maksimal di 10 malam terakhir. Dan mengapa kita perlu bicara pada malam hari ini? Yang membuat kita nggak maksimal di malam 21, malam 22, malam 23, bahkan mungkin sampai kemarin malam 25, itu bukan faktor eksternal. Bukan karena mungkin teman telepon, atau ada yang datang, atau mungkin masalah kerjaan ganggu, dan seterusnya. Apalagi kita tahu ini Ramadan. Dan hadits Nabi SAW masih berlaku, wasufidati syayatin. Dan banyak syaitan-syaitan itu dibelenggu. Maradatul jin, kata Nabi SAW. Gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Penyebabnya itu adalah karena ini. Karena kita terlalu memberikan ruang kepada hawa nafsu kita. Nggak tegas sama dia. Nggak saklek sama dia. Dia nggak kita penjarakan. Bahkan diksinya para ulama, Anda azab dia, bayangkan diazab, bahasa yang sangat tajam banget. Itu untuk kebaikan dia, karena kalau Anda bebaskan dia akan diazab nanti hari kiamat. Hadirin, itu kan sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi dan lain-lain, wal mujahidu man jahada nafsahu fillah. Orang yang berjihad, siapa sih orang yang berjihad? Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad melawan nafsunya agar tetap on track, agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ini bukan masalah fisik. Seringkali ini bukan masalah kepadatan aktivitas kita di 10 malam terakhir ini. Ini masalah jiwa yang lemah. Ini yang jadi masalah. Ini nafsu yang dibiarkan bebas menggerogoti kita. Nafsu yang suka santai dan kita kasih angin terus buat dia. Gak bisa begitu. Allah sudah berfirman dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu seringkali mengajak kalian melakukan keburukan. Surat Yusuf ayat 53.
Betul, dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang. Tapi secara umum itu nafsu kita selalu ngajak ke keburukan. Selalu ngajak ke santai. Nafsu itu selalu ngajak kita rebahan. Nafsu kita nih malam ini selalu ngajak kita tidur. Apalagi malam genap. Nafsu udah paling jago deh. Malam genap tuh udah santai bro, santai. Malam genap. Apalagi tadi pagi mataharinya nggak terik. Benar nggak sih? Di tempat saya atau di banyak tempat, tadi pagi matahari nggak terik. Dan kemarin malam ke-25, makin yakin ini nih malamnya nih, Masya Allah. Dan sebagian kita senang. Alhamdulillah. Jadi kamu sabar. Senang tuh. Dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa kemarin yakin Lailatul Qadar. Biar apa? Biar malam ini bisa tidur. Malam 27 bisa santai. 28 bisa ngobrol. Mas bro, kenapa mau tidur? Lu nggak lihat tadi pagi langit tuh enak, matahari nggak terik. Gue yakin sih kemarin tuh. Terus jadi gimana? Ya gue mau tidur sekarang. Jadi nafsunya cari justifikasi terus. Itu penyakit. Allah sudah bilang inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu atau jiwa itu, nafsu itu selalu mengajak, bukan selalu ya, seringkali mengajak pada yang buruk. Betul nggak semua nafsu buruk? Nafsu untuk berhubungan suami istri itu kita tahu Nabi mengatakan pahala fi budhi ahadikum sadaqah. Di dalam organ intim kalian ada sedekah karena kita berikan di jalan yang halal. Tapi secara umum ini nggak bisa dibiarkan jamaah. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ini yang harus kita benahi. Mujahadatun nafas. Kita harus lawan hawa nafsu kita. Kita harus didik. Kita harus hukum. Bayangkan dihukum. Lihat Tamim Ad-Dari. Begitu ketiduran dihukum. Lihat Hind tadi. Begitu ketiduran, enggak, saya nggak mau lagi tidur di sini. Ini bikin saya bangun terlambat. Saya mau tidur di tempat biasa aja. Itu bukan mengharamkan yang halal. Itu untuk menghukum nafsunya. Karena ini tantangan besar, bahaya laten kita. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, afdhul a'mal ma ukrihat alaihin nufus. Sebaik-baik amalan yang apabila saat kita kerjakan nafsu kita terpaksa, tersiksa, itu bagus tuh. Jadi kata beliau, sebaik-baik amalan atau di antara amalan yang paling baik itu ketika Anda ngerjain nafsu Anda tersiksa. Aduh, ribet banget sih, mau masuk surga secapek ini ya, aduh gue kapok nih, itu tuh. Itu salah satu sebaik-baik amal, kata Umar bin Abdul Aziz dalam riwayat. Gak bisa, kecuali harus demikian jemaah. Kalau kita turutin, lepas ini 10 malam. Lepas. Kalau kita turutin, malam ini kita tidur habis. Santai. Capek, udah capek malam 25. Besok kan malam 27. Besok kayak besok. Betul, malam 27. Besok kita akan jelaskan itu malam yang paling dijagokan mayoritas para ulama. Tapi Nabi SAW berjuang di 10 malam terakhir.
yang menyampaikan tanda-tanda Lailatul Qadar, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan tentang beberapa hari khusus di 10 malam terakhir, itu pola ibadahnya sapu bersih dari malam 21 sampai habis. Tapi nafsu kita begitu. Nafsu kita ingin yang enak aja udah. Mbak, udah mau tidur? Ini kan baru jam 10. Ya, aku kan udah baca Quran. Udah selesai. Alhamdulillah. Gimana caranya, Mbak? Aku nih baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali. Kan sepertiga. Jadi, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Udah. Selesai deh. Tidur kita. Betul. Nabi SAW yang mengatakan sepertiga Quran. Tapi yang bersabda sepertiga Quran, prakteknya begitu apa enggak? Silakan baca, bagus. Kan Nabi kata, siapa di antara kalian yang bisa baca sepertiga Quran dalam satu malam? Sebagian sahabat ada yang bilang, 2 kali agak berat. Baca Al-Ikhlas. Tapi ketika seseorang hanya mau baca Al-Ikhlas dan malas baca surat-surat lain, dan ada unsur justifikasi, ada unsur ini nih hawa nafsu terselubung, ini yang jadi masalah. Ini harus dilawan, jamaah. Kalau kita mau berhasil di 10 menit, lawan. Sebagian para ulama sebagaimana dibawakan oleh Imam Abu Nuaim, da'autu nafsi ilallah fa'abat alayya wastas'abat fataraktuha wa madaituha ilallah. Saya ini ngajak nafsu saya untuk kembali ke Allah. Maksudnya apa sih ngajak nafsu? Iya, bangun, berusaha menghidupkan malam-malam di 10 malam ini, berusaha beribadah. Ayo, nafsu, padahal nafsu udah ngantuk, aduh aku ngantuk banget nih, pengen tidur. Bangun. Kita bilang sama diri kita, bangun. Kita ibadah. Aduh capek, kan insya Allah besok malam aja 27, atau nanti masih ada insya Allah. Allah Ghafurur Rahim. Fa'abat alayya, nafsunya nggak mau, ada jalasannya tuh. Wastas abad, lalu mulai memberikan halu. Nah, ini halu nih tentang beratnya sebuah ibadah. Ini berat, capek, letih, lelah. Itu nafsu itu pintar buat halu, dibuat kita capek. Kesannya nih susah banget. Masuk surga tuh susah, masuk surga tuh ribet, masuk surga tuh jualannya tuh harus setengah mati. Dibuat kita mundur. Wastas abad, dibuat susah sama nafsu tuh. Apa kata mereka? Apa kata beliau? Fataraktuha wa madaitu ilallah. Aku tinggalin aja nafsuku, aku jalan deh menuju Allah. Gitu tuh para ulama. Aku tinggalin aja tuh nafsu, aku jalan menuju Allah. Asik ya bahasa-bahasa yang mereka gunakan ya. Jadi buat kita tuh ngerti, udah jangan diturutin, maju aja terus. Al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Seorang mujahid, orang yang berjihad, kata Nabi, orang yang berjihad melawan nafsunya agar tetap berada di jalan Allah. Jadi artinya jangan diturutin. Nafsu pengen tidur, bangun. Kecuali kalau memang secara fisik kita nggak mampu, itu beda. Kata dokter, kami sarankan atau kami minta jangan puasa dulu, karena iya. Tapi kalau semua fine, semua baik, di 10 malam terakhir ini, alhamdulillah. Ya di 10 malam kita tadi siang udah tidur. Udah istirahat. Tapi sekarang masih ngantuk. Jangan diturutin, lawan. Itu kunci sukses para ulama. Jadi, dan ini pelajaran bagi kita aja. Ulama juga punya nafsu yang kayak begini. Jadi bukan kita aja yang, kok gue berat banget ya mas, aduh aku udah hampir putus asa, malam 21 tidur, 22 tidur lagi,
23 tidur. Ya walaupun sih ada kemajuan. Maksud lo apa? Ya malam 21 gue tidur jam 8, bangun 4.15. Oh jadi habis isya langsung tidur. Ada kemajuan sih mas. Malam 22 tidur jam berapa? 8.05. Kemajuan cuma 5 menit. 23 ada kemajuan lagi mas, 8.10. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, ketika kita merasa kok susah banget sih nafsu aku, ulama juga punya begitu kendalanya. Ulama kita yang hebat-hebat itu, yang seperti Imam Qatadah yang 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, lalu di 10 hari terakhir sekali khatam, sekali khatam, sekali khatam. Imam Syafi'i rahimahullah yang 2 kali khatam per hari. Abu Hanifah rahimahullah 2 kali khatam per hari. Dan para ulama lain. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, kita sudah ceritakan sekilas kemarin. Imam Ahmad itu jamaah, Imam Ahmad 10 malam terakhir di tahun tersebut itu beliau cari Lailatul Qadar di penjara, tapi tetap qiyamul lail, tetap taraweh sambil dirantek. Itu Imam Ahmad rahimahullah 10 malam terakhir, 10 malam terakhir di Ramadan itu taraweh dirantai, di sel, dan dalam riwayat berdarah-darah. Bahkan ada sebagian ngeritik beliau, kok berdarah masih sholat? Karena darah, kenapa masih sholat? Kata Imam Ahmad, bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditusuk ketika sedang sholat subuh dan beliau masih berusaha untuk melanjutkan? Ini dalilnya pakai Umar. Bukankah Umar masih sholat ketika ditusuk? Nah, nama-nama besar begitu dengan kisahnya luar biasa. Bayangkan 10 malam terakhir di penjara dan masih sholat. Hadirin yang Allah muliakan. Dan sholatnya panjangnya luar biasa Imam Ahmad. Oh, kalau baca riwayat panjangnya luar biasa. Itu bukan berarti mereka nggak punya hawa nafsu. Mereka nggak punya keinginan untuk tidur, untuk santai-santai, untuk ketawa, untuk rebahan. Mereka manusia sebagaimana kita manusia. Tapi bedanya adalah mereka amalkan sabda Nabi SAW, dilawan, diperjuangkan. Mereka amalkan akhir surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan kami. Dan ayat ini kata Imam Qurtubi itu turun sebelum syariat jihad. Jadi ayat ini bukan tentang perang, ya, tapi melawan diri sendiri, berjuang, jihadun nafas, melawan diri sendiri. Baru kami akan kasih petunjuk. Harus ada perjuangan. Itu kata para ulama. Saya ngajak nafsu untuk kepada Allah, dia nggak mau. Dia nganggap ini ribet, nganggap ini susah, nganggap ini bikin capek, nganggap ini ekstrim, nganggap ini terlalu berlebih-lebihan. Ya agama yang santai-santai aja lah mas. Itu nafsu tuh. Fataraktuha, maka aku tinggalkan nafsu tersebut dan aku tetap berjalan di jalan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ngantuk, coba lagi. Ngantuk, bangkit lagi. Itu juga cuma 10 malam kok. Waktu kita tinggal 26, 27, 28, 29. Kalau dapat bonus 30, cuma 5. Maksimal 5. Aku mau 6, nggak bisa 6. 5. Jadi aja, nggak, aku mau 7 mas. 7 tuh makan korma pagi hari. Ini waktu kita tinggal 5.
Nyesel kita. Itu ulama nyesal, ketiduran. Dan padahal nggak ada, diriwayatkan bukan di Ramadan, tapi ketiduran biasa. Itu bertekad. Setahun habis-habisan, setahun. Tamim Madari. Al-Hind nggak mau tidur lagi di tempat nyaman. Dilawan. Mereka tuh setelah taufik dari Allah, kunci sukses mereka lawan tuh nafsu. Nggak dikasih ruang. Di penjara. Itu kata Daud atau penjarakan nafsu Anda. Jangan dibuat kasih kebebasan. Penjarakan. Insya Allah bisa. Insya Allah dengan izin Allah. Oleh karena itu kaidahnya apa? Ihris ala yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagimu. Pertanyaan sih, Lailatul Qadar manfaat apa enggak? Manfaat, kejar. Ihris, bersungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, bersungguh-sungguh. Bukan setengah, bersungguh-sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, jangan down, jangan mundur, jangan kerdil. Kalau kejar-kejar habis-habisan, capek minta pertolongan kepada Allah, bukan mundur. Capek nih, minta pertolongan kepada Allah. Itu hadisnya. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi tipsnya ini 3 jemaah. Bersungguh-sungguh, minta pertolongan sama Allah, lalu jangan pernah lemah. Ngantuk dilawan. Sambil doa, minta pertolongan dilawan, minta pertolongan dilawan, minta pertolongan dilawan. Yang rusak kita diri kita sendiri. Yang rusak kita diri kita sendiri. Tadi pagi ada salah satu sahabat kita cerita, malam 25 kemarin, beliau ngantuk banget di tengah malam. Mungkin jam 1, jam 2, pokoknya kita ngantuk udah. Terus beliau ngapain? Tidur? Enggak. Push up. Masya Allah. Push up. Sebagaimana diarahkan istrinya. Katanya push up, mas. Push up udah. Masya Allah. Segar lagi. Baca Quran lagi. Masya Allah. Oh, pahala tuh istri itu. Masya Allah. Beliaunya juga pahala, insya Allah. Gitu. Push up. Dan itu beneran. Waktu saya di pondok dulu, itu ada salah satu sahabat, satu teman, jam 12 masih baca, ngantuknya minta ampun. Ngantuk beliau. Tapi semangat juang belajar. Tidur enggak. Ngapain? Sprint. Bayangin jam 12 malam sprint. Udah pakai baju jubah putih-putih pula. Masya Allah, sprint. Di tengah kegelapan malam di sprint. Udah keringetan tuh, terus wudhu segala macam, baca lagi, enak. Masya Allah. Itu jamaah sekalian. Orang-orang besar itu dia lawan. Nggak bisa dapat Lailatul Qadar kalau santai, kalau diturutin. Itu kata Daud At-Ta'i rahimahullah, penjarakan nafsu Anda. Jadi dikasih kebebasan. Dia nurut kita, bukan kita nurut dia. Tentu saja pasti kita ada khilaf, tapi ini 10 malam terakhir. Ini 10 malam terakhir. Masa nggak bisa 10 malam? Kita latihan di 10 malam dulu deh. Jangan yang 360 atau 350-an malam. Ini 10 malam dulu nih. Kalau 10 malam ini insya Allah ke depan bisa. 10 malam dulu. Bahkan kata dokter kan, itu azab dia. Azab itu bukan disiksa, bukan. Tapi jangan diturutin. Akhirnya kan dia tersiksa. Nggak apa-apa. Untuk kebaikan dia. Daripada nanti dia diazab di hari kiamat.
Opsi buat jiwa kita cuma dua, mau tersiksa di sini atau tersiksa di hari kiamat. Dan tersiksa di sini cuma di fase awal, jemaah, hanya di fase awal. Ini salah satu sabda Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang maksain dirinya sabar, Allah akan kasih kesabaran. Jadi ini hanya fase awal aja. Nanti kalau kita udah paksain, Allah kasih kesabaran. Habis itu kita akan dapatkan kenikmatan dalam ibadah. Kenikmatan dalam ibadah. Tapi butuh waktu. Kan kata Nabi, dzaqa ta'mal iman. Dia akan merasakan rasanya, taste-nya ibadah dan amal soleh. Ada fase itu. Tapi harus berjuang dulu. Dan itu memang nggak mudah. Sebagian ulama klasik mengatakan amiltu fil mujahadah 30 sana. Aku itu berjuang melawan, menundukkan nafsuku 30 tahun. 30 tahun. Yusuf bin Asbat kalau nggak salah 24 tahun. Harusnya. Tapi setelah itu nikmat, jemaah. Start dari sekarang. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau memang ada, kita jawab sedikit. Intinya, fight. Coba buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin sekali begadang setiap malam untuk mengejar Lailatul Qadar, tapi saya harus kerja besok harinya. Oh ya. Jadi saya harus bisa begadang di weekend saja dan cuti saya juga sudah habis. Apa ada solusinya Ustadz? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Solusinya amalkan 3 tadi. Minta pertolongan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadahku. Solusinya adalah minta pertolongan, minta kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Apa susahnya bagi Allah kasih kemampuan kita luar biasa di 10 hari ini. Minta pertolongan, minta. Kita nih lupa minta pertolongan. Kita kan udah bahas dalam surat Al-Fatihah. Inti dari kehidupan ini kan cuma 2. Ibadah, minta pertolongan. Itu. Ibadah, minta pertolongan. Ibadah, minta pertolongan. Dan hadis Nabi tadi, ketika ada kendala bukan mundur, maju terus tapi minta pertolongan. Minta pertolongan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan. Seringkali kita nggak berhasil. Bukan karena kita lemah, kita kurang minta pertolongan. Kalau lemah udah dari dulu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu kata Allah diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi lemah nggak usah dibahas-bahas lagi. Memang kita lemah dari awal. Maka mintalah pertolongan kepada Al-Qawi yang maha kuat, Al-Jabbar, Al-Alim. Minta pertolongan. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Dan jujur sama Allah. Intas dukillah yasduka. Jika kita jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita kita. Jika kita jujur, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Lalu yang berikutnya, fight semampunya. Kan cuma 10 hari. Dipotong weekend. 10 hari potong weekend berapa sih? Kan cuman 8 hari doang. Cuma 8 hari. Cuman 8 hari saja. Nggak lama.
Ini nggak lama, 8 hari, insya Allah bisa. Terus kalau nggak bisa begadang, ya udah tidur, tapi minimalis banget. Berapa lama dia tidur? Sebentar aja, bangkit lagi. Kecuali kalau secara fisik memang kita nggak direkomendasikan. Tapi kalau kita baik-baik aja, coba kita sedikit memaksakan kemampuan maksimal kita. Jangan diturutin, nafsu jangan dituruti. Berat pasti berat. Semua merasakan itu. Tapi lihat para ulama, mereka berani melawan sampai itu. Saya nggak mau tidur lagi di sini. Siapa dari kata siapa di antara kita berani begitu? Setahun saya nggak mau tidur kecuali 1-2 saat saja, karena sunnah Nabi tidur kecuali di 10 malam terakhir ini kata para ulama terjadi khilaf. Tapi sunnah Nabi secara umum beliau tidur. Kata Nabi sendiri, saya tidur, saya qiyamul lail sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah bisa, insya Allah kasih kemudahan, Allah kasih kekuatan. Terus jangan lupa makan sahur. Makan sahurnya juga bergizi kalau bisa. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh umat Islam selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan manusia lain dan senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dengan ikhlas, terutama di 10 malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang kalau full begadang besok pagi anak-anaknya bangun handle-nya jadi berat? Mohon penjelasan Ustadz. Syukran jazakallah. Ya memang berat. Semua berat. Yang punya anak berat, yang masih harus kerja berat, semua kita berat. Tapi sudah sejauh mana kita berusaha, dan yang terpenting sudah sedalam apa kita minta pertolongan kepada Allah, sudah sengemis apa kita sama Allah, sudah sedalam apa doa kita minta kekuatan, minta pertolongan, sudah semeresep apa kita membaca la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah kan akan mengijab. Apa susahnya Allah kasih kekuatan ekstra buat kita? Dan apa susahnya Allah mengendalikan anak-anak kita sehingga kok anak-anakku 10 hari ini kok jadi manis-manis begini ya? Emang dari dulu udah manis, tapi lebih manis lagi, lebih gampang segala macam. Coba dulu deh, coba. Dan oke, kalau nggak bisa begadang, yang nggak usah full, tapi tidur sebentar aja, tidur sebentar. Sebagian ulama mengatakan Nabi juga tidur. Kan terjadi khilaf apakah Nabi begadang full atau tidak, khilaf para ulama. Tapi yang mengatakan tidak pun tidurnya cuma sebentar, hanya 10 hari kok, hanya 10 hari, nggak lama dan cepat. Dan kita nggak bicara 10 hari sekarang, kita bicara malam 26 sekarang, 27, 28, 29. Kalau ada bonus 30, cuma 5, nggak lebih dari 5. Masa nggak bisa? Allah udah kasih 350 sampai 360 hari selama setahun, 5 aja, 5. Bisa insya Allah. 10 aja kan, kok bisa dalam 10 hari 2,8%. 2,8%. Kalau tinggal 5 kan berarti 1,9-an. Cuman nggak sampai 2% kita habis-habisan dari hari yang Allah kasih selama 1 tahun. Masa nggak bisa? Insya Allah bisa. Minta pertolongan dan jangan lemah. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti dari Samarinda. Ahlan wa sahlan dari Samarinda. Ustadz, kalau wanita puasa sama sholat, puasa sama sholat. Yang ketiga, baca Quran menurut sebagian para ulama. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih cenderung kepada pandangan Imam Malik dan beberapa ulama lain, bahwa tetap bisa baca Quran, tapi tidak
disentuh secara langsung dengan kulit kita, jadi pakai sarung tangan atau yang lain, atau pakai gadget, lebih aman. Adapun berkaitan dengan sabda atau berkaitan dengan hadis, kita bisa baca Quran, kita doa, zikir kepada Allah, muhasabah, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Al-Imam Dhahhak ketika ditanya apa amalnya diterima, dia dapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga selalu dalam rahmat dan ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz tadi menyebutkan ucapan Umar bin Abdul Aziz bahwa sebaik-baik amalan yang nafsu Anda tersiksa. Ini berarti ketika melakukan ibadah kita merasa tersiksa, capek, lainnya tidak apa-apa, Kak Ustadz. Bagaimana dengan kenikmatan ibadah yang Ustadz jelaskan perkataan Imam Hasan Al-Basri yang kita seharusnya merasakan kenikmatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada kontradiksi, karena merasakan kenikmatan ibadah itu sabda Nabi SAW. Karena thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal kalau kita punya dalam diri kita, kita akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya ibadah. Tapi di sisi lain, Nabi SAW yang bersabda, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang memaksakan dirinya sabar, maka dia akan Allah kasih kesabaran. Jadi maksudnya ucapan Umar bin Abdul Aziz itu di fase awal. Di fase awal kita berusaha menjadi orang soleh, orang baik, ahli ibadah, pasti tersiksa. Atau nggak pasti sih, artinya secara umum orang tuh harus lewatin fase tersiksa dulu. Capek, kan adaptasi. Gak bisa orang langsung kayak Abu Bakar, kan susah jamaah. Jadi jiwa yang selama ini maksiat, jiwa yang selama ini malas, nafsu yang selama ini diservis terus sama kita, terus kita ajak untuk diatur, serius, berjuang, kan nafsunya nggak mau, dia berontak. Apalagi nafsu adalah ammaratun bisu, harus ditunjukkan. Antum punya satwa liar, di awal-awal kan dia ngamuk sama antum. Kapan bisa jadi jinak? Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Ya sama, ini selama ini nih jiwa kita nih liar, nafsu kita liar. Nah, kita jinakkan dulu. Makanya kan itu kata para ulama tadi, saya itu memperjuangkan 30 tahun. Ada yang mengatakan 24 tahun. Dan harus dimulai, minta pertolongan kepada Allah. Jadi, dan jangan dijawab lagi, ya kalau 30 tahun usia aku nih sekarang udah 40 Pak Ustadz, masa usia 70 baru merasakan kenikmatan? Insya Allah, Allah itu karunia-Nya banyak, apalagi 10 malam terakhir. Apa susahnya Allah mudahkan buat kita? Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Ingat, jangan pernah meremehkan setiap menit atau detik di 10 malam ini. Ini malam-malam terbaik dan manusia terbaik, Nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam, yang kalau ada pengecualian melewati malam ini dengan santai, beliaulah lah yang paling pantas karena paling aman. Tapi beliau yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam ini dengan kesungguhan yang gak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan memang harus dilawan, harus ditekan di nafsu dan diperjuangkan atau dijihati sebagaimana sabda Nabi SAW. Insya Allah kita bisa dengan izin Allah dan taufik Allah. Semangat, dan kita banyak teknis masing-masing. Itu tadi ada yang push up, ada yang sprint, ada yang mandi, ada yang cari kesibukan, bahkan ada yang ngemil, ada yang masak, tapi jangan masak, artinya maksudnya untuk menghilangkan ngantuk aja. 5 menit makan, fight lagi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selamat berjuang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.